Persekutuan Doa Universitas Gunadarma. Mari teman-teman kita siapkan hati kita, berikan tempat yang ternyaman mungkin. Kita akan nyanyikan lagu Pujian-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku.
harapan kami Tuhan kepadamu saja Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang tabur Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Kiranya Engkau yang berkati setiap pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang berikan roh kebijaksanaan ya Bapa dalam setiap memimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus, Kau yang berkati kampus kami ya Bapa, Universitas Gunadarma ya Bapa. Kau yang berkati ya Tuhan Yesus, rektor kami, staf-stafnya juga Tuhan Yesus, setiap dosen-dosen kami juga Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, mungkin dari kami Tuhan Yesus ada yang ngestak ya Tuhan Yesus dalam pelajaran kami Tuhan Yesus, dalam tugas-tugas kami, dalam PI kami, skripsi kami Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang jamah setiap kami Tuhan Yesus. Engkau berikan semangat yang baru lagi Tuhan Yesus, agar kami mau untuk menyelesaikan setiap bagian kami, agar kami mau juga Tuhan Yesus menyelesaikan sampai akhirnya nanti ya Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus, Kau yang berkati ya Tuhan Yesus wadah kami ini Tuhan Yesus, PD Gunadarma ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati setiap pembina, pemimpin, setiap pengurus pelayan ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati mereka ya Tuhan Yesus, Kau jamah setiap hatinya Bapa. Kiranya setiap yang mulai padam, Engkau berikan api lagi ya Tuhan Yesus, agar kami bisa mau untuk menyembah, memuliakan nama-Mu lagi ya Tuhan Yesus. Kiranya juga Bapa, Kau yang berkati Tuhan Yesus setiap keluarga kami, mama papa kami ya Tuhan Yesus, adik kakak kami, Kau yang berkati semuanya Tuhan Yesus. Berikan keharmonisan dalam setiap keluarga kami. Kiranya Engkau yang tutup bungkus ya Bapa setiap doa-doa ini ya Tuhan Yesus. Karena hanya Padamu ya Tuhan Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Teman-teman masih bersemangat kan? Masih. Kita akan mengangkat sabuk pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti
nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Lebih suka cinta lagi kita katakan ajak ku berdiam. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Dekat di hati-Mu. Bersamaku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hati-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar ku berdiam, ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Oke teman-teman, kita masih ada satu lagi lagu. Aku minta teman-teman lebih semangat lagi. Angkat lagu ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena hanya segala pujian itu hanya berasal dari Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Apa? Haleluya.
boleh dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan info. Info yang pertama ada ibadah raya Jumat yang diadakan setiap hari Jumatnya jam 7 malam. Ada info yang kedua, itu ada kelas gadis bijak. Teman-teman bisa pantengin setiap grup-grupnya yang ada, setiap grup Instagram. Gitu juga PS, kelas pria sejati. Selalu dipantengin tuh grup-grupnya. Yang info yang ketiga itu ada komsel. Ya, untuk teman-teman yang belum komsel, minta sama kakak komselnya, PC kakak komselnya, "Kak, aku mau komsel dong, aku mau materi," gitu. Itu boleh banget minta ke kakak-kakaknya. Kalau untuk yang komsel area, komsel gabungan, itu nanti pantengin juga grup-grupnya ya, pantengin Instagramnya juga. Dan info yang terakhir, ada persembahan buat teman-teman yang ingin menabur. Teman-teman boleh banget untuk mencatat nomor-nomor yang ada di bawah. Info udah selesai. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan lagi, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Karena bukan hanya karena kekuatan kita dapat bisa jalan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan jalan keluarnya itu pasti bakal balik lagi ke Tuhan. Jadi aku ajak teman-teman buat angkat lagu pujian ini dari hati teman-teman datang kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan dan sambil berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan hidupku Tuhan. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku.
Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini Bapa, buat penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kami Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus Kristus meskipun kami jauh Tuhan di tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan Roh-Mu selalu ada Tuhan bagi kami Tuhan, dan menjadi satu Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu tubuh di dalam Engkau Tuhan. Bapa, hari ini kami ingin mendengarkan Tuhan bagian dari firman-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus Kristus, untuk kami selalu rindu dan haus akan setiap firman-Mu Bapa, dan ajari kami Tuhan untuk kami dengar-dengaran Tuhan terhadap firman-Mu Bapa, agar kami terus melakukan setiap kehidupan kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Tuhan juga berkati hamba-Mu ini Bapa dalam membagikan firman nanti Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap firman-Mu ini Tuhan sesuai dengan keinginan anak hati-Mu Bapa, sehingga apa yang tersampaikan oleh diriku Tuhan dapat merema Tuhan bagi setiap teman-teman yang mendengarkan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, halo shalom semuanya. Sebelum kita membahas tema ibadah hari ini, aku ingin perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Marta Novianti Magdalena, aku mahasiswi Gunadarma. Jurusanku adalah jurusan psikologi dan angkatan 2017. So kali ini seperti yang sudah teman-teman lihat ya di flyer kakak pengurus, bahkan di akun Instagram PD Gunadarma, kalau hari ini tuh kita akan membahas tema mengenai New Hope atau bisa dibilang pengharapan baru ya, yang diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Kita bisa baca ya bersama-sama Yohanes 14 ayat 27, di mana isinya adalah, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke, jadi itu ayat pokok ayat tema kita ya pada hari ini. So kenapa sih setiap manusia itu harus memiliki sebuah harapan? Kalau bisa dibilang manusia tanpa harapan, ya buat apa dia hidup gitu ya. Karena harapan itu kan untuk tujuan kita, untuk mencapai target kita dalam kita menghadapi kehidupan ini. Lalu harapan juga sebagai patokan kita juga ya, untuk kita melangkah. Karena ketika kita tidak memiliki harapan, ya semuanya itu akan, yang kita lakukan tuh ya hanya sebatas kita jalani, tapi tanpa kita tahu kalau arahnya itu mau kemana, kayak gitu. Nah, harapan baru dengan dunia dengan kebenaran firman Tuhan itu bisa dikatakan berbeda ya. Terkadang harapan baru yang dipandang oleh dunia itu adalah kekayaan, kemudian bisa dibilang jabatan, atau juga bisa dibilang dengan kehormatan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di dalam Tuhan, pengharapan baru itu apa sih? Pengharapan itu adalah sebuah damai sejahtera yang diberikan dari Bapa kepada kita. Nah, aku mau jelasin di sini bagaimana sih harapan baru yang bisa diberikan dari Tuhan kepada kita. Jadi, sebelum kita lebih jauh lagi, aku ingin mengharap teman-teman untuk benar-benar membuka pikiran teman-teman untuk kita bisa membedakan harapan yang baru yang berasal dari dunia dengan harapan baru yang berasal dari Tuhan. Seperti itu ya. Nah, harapan baru yang diberikan dari Tuhan itu berhubungan dengan iman ya, iman yang kita miliki. Seperti ibadah sebelumnya juga sama ya, tentang bertahan dalam imanku. Nah, ini juga sebenarnya pengharapan baru itu juga tentang iman ya. Nah, iman ini di mana kita tuh harus bisa mengerti atau bisa menyerahkan segala harapan kita kepadanya ya. Karena ketika kita tidak dapat melakukan apapun, kita percaya bahwa Allah itu dapat bekerja di atas dapat bekerja segala sesuatunya tuh di dalam hidup kita. Jadi disinilah letak di sini letak mendalam dari seorang yang benar-benar mengikut Kristus. Dia memiliki iman, percaya bahwa hidup kita tuh dipegang penuh sama Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Nah, kalau kita berbicara dengan harapan baru, maka kaitannya kan aku bilang dengan damai sejahtera ya, damai sejahtera dalam pengharapan. So, tadi yang kita sebutkan
Di Yohanes 14 ayat 27. Di sini, damai sejahtera kan kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Jadi sebenarnya ayat ini tuh adalah ayat yang menceritakan di mana kalau sebelum Tuhan itu ditangkap lalu disalibkan, perikop ini menceritakan di mana Tuhan bertemu bersama murid-muridnya untuk melakukan perjamuan terakhir ya. Nah, disinilah Tuhan menyampaikan semuanya. Kenapa Tuhan menyampaikan semuanya? Karena Tuhan ingin memberikan atau mengasih tahu kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya untuk mengerti bahwa ketika nanti dia disalibkan, kemudian bangkit, nah disitulah dia akan naik ke surga atau meninggalkan dunia ini. Jadi ketika meninggalkan dunia ini, artinya harapan kita itu tidak akan hilang meskipun Tuhan tidak ada di dunia ini. Bahkan malah akan diberikan suatu pengharapan yang baru, yaitu sebuah apa? Kita bisa lihat ya judulnya, kalau di Yohanes 14 ini adalah tentang Yesus menjanjikan penghibur. Artinya apa? Yaitu sebuah Roh Kudus. Pengharapan baru itu adalah Roh Kudus diberikan kepada kita, ya, kepada kita untuk kita bisa menjalankan dengan pertolongan darinya ya. Itu karena Roh Kudus, kita tahu lah Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur kita dalam kita duka cita, dia akan menghibur kita dalam kita kesusahan, dia akan menolong kita gitu. Jadi Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita dan akhirnya akan memberi kita apa? Sebuah damai sejahtera. Nah, kemudian bisa dibilang ya, damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Karena apa? Damai sejahtera yang diberikan sama Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera yang di dalam hati kita, masuk di dalam hati kita. Kalau damai sejahtera yang di duniawi atau dari dunia ini adalah damai sejahtera yang diberikan hanya untuk tubuh dan juga hanya waktu, seperti itu. Dan itu hanya bersifat sementara. Sedangkan damai sejahtera yang diberikan sama Allah yaitu damai sejahtera yang untuk keabadian. Seperti itu. Dan juga kalau kita lihat ya, di mana? Nah, ini ya bisa kita bilang, kalau bisa dibilang damai sejahtera itu adalah sebenarnya Yesus sendiri. Kalau kita buka di ayat Efesus ayat 2 sampai 14. Oke, kita baca. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di sini sudah dijelaskan ya, Efesus 2 ayat 14, damai sejahtera kita adalah Yesus sendiri, kayak gitu. Jadi damai sejahtera yang diberikan sama Yesus itu adalah untuk mempersatukan kita, bukan memecah belah kita. Jadi sehingga kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Kemudian bisa dibilang ya, damai sejahtera yang diberikan ini hanyalah bagi mereka yang benar-benar mengikut Tuhan dan juga bagi mereka yang percaya sama Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selain itu, kalau kita lihat di Yohanes 14, balik lagi ya ke Yohanes 14 ayat 27, ini menjelaskan bagaimana Tuhan ada mengatakan kalau janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya ini tentang iman kita ya, untuk kita tuh jangan takut, jangan khawatir, tapi tetap percaya sama Tuhan. Dan ini sebenarnya adalah sebuah perintah kepada kita, bahkan wajib untuk kita lakukan. Kenapa aku bilang wajib? Karena selain dijelaskan atau dikatakan di Yohanes 14 ayat 27 ini, di ayat 1 pun sudah disebutkan juga bahwa janganlah gelisah hatimu. Masih sama di Yohanes 14 ya, di ayat 1-nya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Dan di sini Tuhan Yesus mengulanginya lagi di ayat 27, yaitu jangan gelisah dan gentar hatimu. Artinya kita benar-benar sepenuhnya percaya dengan kehendak Tuhan, percaya dengan seluruh apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Oke. Dan di sini juga kita dapat belajar ya, bahwa artinya kita itu harus bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan walaupun dalam keadaan yang sulit, walaupun di tengah-tengah dunia yang kita bisa lihat ya, makin hari itu semakin
bisa dikatakan dunia ini semakin suram ya, atau semakin sukar, bukan suram ya, tapi sukar, makin sulit. Nah, disinilah tantangan kita sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Yesus untuk percaya nggak sih kalau sebenarnya Tuhan itu ada bersama kita, menyertai kita. Disinilah tantangan kita, disinilah iman kita benar-benar dipertaruhkan. Apakah sungguh-sungguh benar-benar percaya sama Yesus tuh? Makanya dari situlah kita benar-benar harus mengerti ya, memahami bahwa damai sejahtera itu sungguh ada gitu. Tuhan Yesus itu sudah memberikan kedamaian di hati kita. Jadi kita tuh nggak usah takut lagi. Sekalipun ketika di hari-hari depan itu ya dunia itu akan semakin sulit. Tapi disitulah sebenarnya tantangan kita untuk kita benar-benar diproses lagi, lebih lagi untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna gitu ya. Karena juga sudah dijelaskan ya kalau misalnya keselamatan itu bukan hanya keselamatan, tapi adalah menuntut untuk kita supaya kita bisa menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna, seperti itu. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 27 ini juga menjelaskan untuk kita tidak berharap kepada keadaan yang lebih baik, tapi bagaimana kita nih di dunia sekarang ini, kita tuh menaruh pengharapannya itu hanya kepada Kristus. Yaitu pengharapan apa sih? Pengharapan dalam kehidupan yang kekal, kayak gitu. Karena sudah dijelaskan kalau hidup makin sulit, berarti artinya kita tuh nggak bisa mengharapkan apapun yang ada di dunia ini, karena dunia ini hanya sementara, seperti itu. Bahkan ketika kita hanya menaruhnya hanya kepada dunia ini, ya kita ujung-ujungnya akan masuk ke dalam maut kayak gitu ya. Bahkan kita akhirnya nggak bisa bersama-sama dengan Bapa yang di sorga. So jika ada teman-teman yang mungkin masih bisa dibilang menaruh harapannya hanya untuk di dunia ini, aku harap teman-teman untuk bisa balik fokus lagi supaya mengerti kalau tujuan kita ini adalah untuk kekekalan. Artinya apa sih? Artinya kita mengubah karakter kita lebih baik lagi, seperti itu. Kita tahu memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi ingat, kesempurnaan memang bukan sekarang, tapi kita diproses untuk menjadi sempurna, yaitu tindakan kita, sikap kita sesuai dengan firman, kayak gitu ya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan bagaimana sikap orang percaya yang ketika benar-benar mereka sungguh-sungguh percaya sama Tuhan bahwa dan paham bahwa gue sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Sikapnya yang pertama, dia akan memiliki pemikiran bahwa segala sesuatu dalam hidupku itu hanya Tuhan yang mengendalikannya. Seperti itu. Sekalipun ketika aku di masa sulit, dia akan menolongku di waktu yang tepat. Kemudian nih, dia akan benar-benar memiliki hati untuk segalanya, menyerahkannya hanya semuanya itu ke Tuhan Yesus. Jadi dia tidak akan menuntut apapun di dunia ini hanya untuk keinginan dia, tapi selebihnya dia akan berserah penuh sama Tuhan. Kemudian dia paham gitu, Tuhan itu akan menggenapi janjinya, karena dia memiliki pemikiran untuk Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, dan dia segala sesuatu itu adalah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, mengasihi dalam hal ini bukan hanya sekedar mengenal Tuhan Yesus itu siapa, tapi benar-benar mendalami atau benar-benar memiliki hubungan yang sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Bukan hanya mengenal, tapi sudah tahu bagaimana karakter Yesus dan bagaimana akhirnya dia bisa melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupannya gitu. Jadi bukan hanya mengenal ya, tapi benar-benar melakukannya. Seperti itu. Dan juga orang yang benar-benar mengerti atau memahami damai sejahtera adalah di mana dia akan berpatokan dengan landasan firman Tuhan seluruh sikapnya. Seperti itu. Oke.
Selanjutnya, aku akan bahas mengenai prinsip damai sejahtera. Nah, di sini tuh aku akan menjelaskan di mana ada 3 prinsip dalam damai sejahtera. Yang dimana yang pertama tuh adalah di mana ada kekudusan, di situ ada damai sejahtera. Kekudusan itu artinya apa sih? Kekudusan itu adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Karena gini, prinsip rohani yang pertama adalah damai sejahtera itu tidak dipisahkan dari kebenaran atau kekudusan gitu. Karena kebenaran itu akan sejalan beriringan ya. Kenapa aku bilang kebenaran akan sejalan beriringan dengan damai sejahtera? Ketika kita memiliki hati yang benar-benar murni, otomatis bisa dibilang kita akan akan melakukannya kan dengan sesuai firman. Artinya disitulah akan muncul damai. Tapi ketika coba kita bayangkan, ketika kita berkompromi dengan namanya dosa, otomatis damai sejahtera itu tidak akan ada di dalam diri kita. Karena apa? Yang seperti dibilang, kalau damai sejahtera itu kan berasal dari Tuhan, dan sedangkan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang kudus, seperti itu. Dan artinya ya kita nggak melakukan kekudusan itu, sehingga hati kita tuh menjadi nggak tenang. Bahkan apapun yang akan kita lakukan tuh kita akan merasa tertuduh setiap kita ingin melakukan sesuatu, karena kita dikejar-kejar oleh hal yang kita lakukan yang tidak berkenan gitu di hadapan Tuhan. Makanya di sini prinsip pertama untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera adalah di mana kita harus bisa memiliki kekudusan untuk bisa kita terapkan gitu. Kemudian juga sudah dijelaskan ya di Alkitab, kalau misalnya nih di Ibrani 12 ayat 14 bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak memiliki kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Sedangkan tadi apa? Damai sejahtera itu dari Tuhan. Ya itulah akhirnya kita, yang aku bilang, kita tidak akan bisa tenang hati kita. Karena kita dituduh merasa apa? Kita dikejar oleh rasa bersalah gitu. Kemudian di sini ya. Jadi bagaimana sih cara mencapai kekudusan itu? Mungkin banyak orang menanyakan, lalu bagaimana sih Kak? Gue udah berusaha untuk hidup kudus tapi tetap aja jatuh dan segala macamnya. Balik lagi ya, ingat lagi. Ketika kita benar-benar memiliki hubungan yang erat sama Tuhan, memiliki hubungan yang erat atau hubungan yang rutin, atau bisa dibilang disiplin rohani, itu otomatis kita nggak akan pernah jatuh dalam dosa atau dalam hal-hal yang tidak berkenan. Karena apa? Karena kita memiliki disiplin rohani yang sangat baik. Nah itu artinya apa? Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengubah sikap kita untuk kita bagaimana bisa mendisiplinkan rohani kita. Kalau kita cuma hanya berdoa, hari ini berdoa, besoknya enggak, terus besoknya ingat lagi nih berdoa, ya jangan salahkan kalau misalnya nanti ketika ada godaan kita akan jatuh, karena hidup kita masih main-main seperti itu. Makanya hidup kita sebagai orang Kristen itu bisa dibilang sulit, karena memang kita dituntut untuk disiplin rohani kayak gitu. Lalu di ayat ya kita bisa lihat ya kenapa aku bisa bilang memiliki hubungan baik dengan Tuhan, karena ini bagaimana caranya ya kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23, di mana semoga Allah damai sejahtera ya, semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita tuh di hadapan Tuhan tidak lagi cacat bercela seperti itu. Dan di sini kan juga dijelaskan bahwa semoga Allah damai sejahtera. Artinya damai sejahtera sudah disebutkan Allah menguruskan. Artinya kita akan dikuduskan sama Tuhan. Tapi
jangan hanya kita tahu nih, oh Tuhan tuh akan menguduskan loh aku. Ya nggak semudah itu ya. Kalau kita udah tahu misalnya Tuhan itu menguruskan kita, artinya kita harus bisa meneruskan kekudusan itu. Jangan sampai kita malah menganggapnya seolah-olah enteng gitu, kalau ya udahlah, kalau aku jatuh aku akan dikuduskan lagi. Tidak semudah itu. Ingat, balik lagi, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang kudus. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Artinya apa? Keselamatan hanya di dalam Kristus. Damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Kita tahu ya, kalau misalnya keselamatan itu diberikan sama Tuhan tuh secara cuma-cuma untuk menolong kita. Bahkan dia disalibkan, kemarin kita baru merayakan hari kematiannya, bahkan kebangkitannya ya. Artinya kita sudah menang di dalam Tuhan. So, kita sudah diselamatkan. Tapi ketika kita sudah mengerti diselamatkan, harus ada perubahan di dalam diri kita, atau bisa dibilang transformasi. Yaitu apa? Menjadi manusia baru. Memang benar kalau jika kita akan selamat bila kita mengaku Tuhan sebagai juru selamat kita dan percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Tapi bukan hanya sekedar percaya, tapi ada suatu tindakan yang harus kita lakukan ke depannya. Benar, tetap mereka yang percaya akan masuk surga. Tapi ingat lagi, kalau dalam kekekalan nanti itu akan ada mahkota yang berbeda-beda. So, kita harus bisa mengejar mahkota yang besar, yang benar-benar kita mau bersama-sama gitu, bersama-sama dengan Bapa dan merebut mahkota yang sangat besar. Nah, jadi di sini aku ingin ngasih tahu kalau damai sejahtera itu kan artinya kita diselamatkan ya. Hanya ada dari Kristus, berarti keselamatan yang berasal dari Tuhan yang akhirnya membuat kita juga bisa damai sejahtera. Balik lagi ya, berarti harus ada tindakan yang harus kita lakukan untuk bisa mengejarkan keselamatan, karena kita bisa tahu keselamatan ini hanya dalam yang aku bilang, hanya mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ingat, kita harus ada tindakan, yaitu melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Karena kita di dunia ini diproses untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa. Berarti kita harus bisa melaksanakannya sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi transformasi ini adalah suatu proses kita dalam kita menjalani ya pergumulan kita dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti yang sudah dijelaskan, kita setiap hari akan berperang melawan dosa. Ingat, dosa atau pencobaan itu gak pernah datang dari Tuhan, tapi pencobaan itu datang dari si iblis. Dia bisa memberikan cobaan itu ketika ada celah-celah yang akhirnya membuat kita itu tergoda. Nah, disinilah tantangan kita untuk kita bisa bertanding atau berlari ke depan, gitu. Nah, yang aku bilang ketentraman, itulah sebabnya mengapa kita harus senantiasa bergantung kepada Roh Kudus. Inilah gunanya kenapa Tuhan meninggalkan dunia ini, tapi Dia masih memberikan kita Roh Kudus untuk di dalam diri kita, agar kita masih berpatokan dengan kehendak yang Dia mau, gitu. Jadi Tuhan itu selalu menyertai kita melalui Roh Kudus yang sudah diberikan sama kita. Dan sebenarnya gini ya, ketika seseorang itu mau melakukan dosa, sebenarnya itu pasti sudah ada teguran yang pertama yang sudah Tuhan berikan melalui apa? Melalui hati nurani kita sebenarnya sudah diberitahu. Jangan seperti ini. Tapi terkadang karena kita menganggap ini hanya dari pikiranku saja, akhirnya kita terus menerobos lagi seperti itu, sampai akhirnya kita dapat teguran kedua dari orang-orang sekitar kita. Awalnya otomatis tuh pasti tegurannya tuh dari hati kita dulu yang pertama, yang Tuhan berbicara. Cuma balik lagi di diri kita
peka atau tidak mendengar suara Tuhan. Kayak gitu. Atau mendengar suara Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kita harus bisa memakan makanan yang untuk membangun rohani kita ya, yaitu firman Tuhan. Dan suara Tuhan juga nggak semena-mena hanya datang, tapi dia juga berasal dari firman Tuhan juga yang mengingatkan kita seperti itu. Dan juga yang ketiga itu adalah yang baik dan yang jahat adalah lawan yang tak dapat disatukan. Nah, ini prinsip yang ketiga. Maksudnya apa sih? Yang baik dan yang jahat itu adalah lawan yang tak dapat disatukan. Jadi kita tidak bisa berkompromi dengan dosa. Karena apa? Karena yang aku bilang kekudusan dan damai sejahtera itu beriringan. So otomatis berarti ketika kita diperhadapkan dengan suatu hal yang realita ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya kita itu harus bisa melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita berani mengatakan ya apa yang harus kita katakan ya, tidak apa yang harus kita katakan tidak. Bahkan kita harus berani untuk menegur seseorang yang melakukan kesalahan. Seperti itu. Kadang juga kan dalam kehidupan kita tuh ketika kita lagi kesulitan dalam hal finansial, terus ada orang lain misalnya memberikan kita bantuan, tapi ternyata itu dari hasil yang tidak baik. Terus menurut kita ya udahlah gue biar tenang, kita main terima-terima aja gitu. Tapi sebenarnya itu yang dibilang kita tidak bisa gitu ya menyatukan. Balik lagi, kita harus bisa menjadi Kristen yang sungguh-sungguh pengikut Tuhan gitu. Yang baik dan jahat itu adalah berlawanan yang tidak dapat disatukan. So ketika memang kita lagi benar-benar sulit ya, kita hanya bisa berserah sama Tuhan gitu, berdoa. Jangan sampai logika kita itu akhirnya masuk untuk melakukan sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi ya itulah ya yang aku bilang, kalau kita pengikut Tuhan tuh otomatis akan selalu diperhadapkan dengan cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan ke kita. Tapi ya itu untuk proses mendewasakan kita. Artinya kita tidak bisa mengharapkan yang selamanya itu yang baik gitu. Karena kalau kita mengharapkan terus-terusan untuk yang baik, otomatis kita tuh nggak akan bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan gitu. Padahal Tuhan itu mau kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mengenal Dia secara pengalaman pribadi kita. Nah, artinya di sini aku ingin menyimpulkan yang tadi aku bilang ada 3. Bagaimana sih kalau misalnya kita mau menikmati damai sejahtera itu? Pertama, kita mengaku ya, kita minta ampun sama Tuhan jika misalnya memang ada kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kita mau disiplin rohani sama Tuhan, untuk balik lagi sama Tuhan, untuk kita bisa berhubungan terus sama Tuhan agar hidup kita menjadi tenang. Kemudian yang kedua, kita terus memegang setiap firman-firmannya. Setiap firmannya artinya setiap aktivitas yang kita lakukan ya harus sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dijagai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita harus bisa mengubah mindset kita atau bisa memahami kalau damai sejahtera itu hanya dari Tuhan ya. Dan tidak ada di manapun. Hanya hanya di dalam Tuhan, dan yang akhirnya membuat kita tenang. Dan apa? Dengan melalui tuntunan Roh Kudus. Jadi kita harus benar-benar merasakan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, dan juga kita harus bisa menaruh atau meletakkan pengharapan yang hanya daripada Tuhan,
Karena kita nggak bisa, kan yang aku bilang, nggak bisa mengharapkan dari dunia ini, dan juga kita harus bisa menjaganya dengan dengan sesuai firman Tuhan. Jadi sekalipun masalah kesulitan datang, kita tetap melaksanakannya sesuai dengan firman Tuhan gitu. Bahkan kita malah lebih giat lagi gitu untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan pernah pesimis di tengah atau dalam keadaan yang sulit. Oke? Ingat, balik lagi, harapan yang baru artinya Tuhan sudah memberikan kita harapan baru, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita, bahkan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Jadi balik lagi di kita, untuk kita tetap percaya sama Tuhan, jangan pernah menaruhkan harapan atau meletakkan hati kita dalam kegelisahan atau kekhawatiran, bahkan gentar, tidak perlu, tapi kita benar-benar fokuskan sama Tuhan Yesus, sama kata-kata Tuhan Yesus, kalau Tuhan tuh sudah meninggalkan damai sejahtera di bumi ini untuk setiap mereka yang percaya sama Dia, yang mengikut Dia dengan sungguh-sungguh lagi. Oke, teman-teman, hanya itu saja yang ingin aku sampaikan. Semoga apapun teman-teman yang mungkin ternyata lagi dalam keadaan yang ternyata lagi sulit, bahkan dalam keadaan masalah-masalah yang teman-teman udah gak bisa ngapa-ngapain, aku berdoa teman-teman untuk bisa mendapatkan ketenangan yang berasal daripada Tuhan dan selalu dalam keadaan yang sukacita di dalam Tuhan. Seperti itu ya. Oke. Karena sudah selesai firman yang aku bagikan untuk teman-teman, mari kita tutup firman ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini Bapa, buat setiap firman-Mu Tuhan yang Engkau bagikan Tuhan melalui anak-Mu ini Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap yang mendengar Bapa, mereka bisa merubah lagi Tuhan Yesus Kristus mindset-nya untuk benar-benar memandang Engkau, fokus lagi terhadap Engkau. Bahkan Tuhan yang hari ini yang memang sedang dalam pergumulan atau masalah yang mungkin mereka sudah bingung untuk melakukan apa lagi, biar kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan ketenangan, memberikan kedamaian di dalam hati mereka, bahkan juga Engkau yang menghibur setiap mereka Bapa, karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang Kau berikan di dalam diri kami Tuhan Yesus Kristus untuk menolong kami Tuhan dalam kami melakukan setiap hal di kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk peka Tuhan dengan apa maunya Engkau Tuhan di dalam hidup kami, dan juga Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami Bapa untuk selalu taat Tuhan, untuk selalu memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Engkau, agar kami Tuhan bisa menjaga diri kami, kekudusan kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan Yesus Kristus untuk tidak Tuhan teralihkan dengan keadaan kami yang sekarang ini Bapa, tapi ajari kami Tuhan untuk mau lebih lagi Tuhan menjalankan kehidupan ini Tuhan sesuai maunya Engkau Tuhan, dengan pengharapan yang berasal daripada-Mu Bapa, karena kami tahu Tuhan, jika kami meletakkan harapan kami di dalam dunia ini, kami hanya akan mendapatkan kekecewaan, bahkan juga kami tidak akan mendapat kekalahan. Tapi kami mau Tuhan hidup kekal bersama-sama dengan Engkau nantinya Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus Kristus hidup kami, diri kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami mau Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar setiap firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengikut Engkau Tuhan lebih lagi Bapa, lebih lagi seperti yang Kau ingini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menutup ibadah ini Bapa Yesus Kristus dengan berkat yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan terus mengalir di dalam hidupmu, dan kasih Tuhan terus mengalir di dalam hidupmu juga sampai selama-lamanya. Hanya di dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir. Kiranya teman-teman dapat terberkati dengan setiap firman-Nya. Sampai bertemu lagi di Ibadah Raya Jumat selanjutnya. Dadah!